Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan pelajaran IPS. Pada materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang makna proklamasi kemerdekaan. Silakan kalian simak penjelasan Bu Ica berikut ini. Setelah kemarin kalian sudah mengetahui sejarah singkat proklamasi kemerdekaan, sekarang kita akan belajar makna proklamasi kemerdekaan. Proklamasi menjadi sebuah pengakuan atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Perjuangan yang penuh darah dan air mata pun menjadi saksi betapa bangsa Indonesia sangat menginginkan kemerdekaan. Proklamasi memiliki berbagai makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Apa saja kira-kira makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Berikut makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan merupakan wujud dari puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selama beratus-ratus tahun, Indonesia hidup dalam penderitaan, kemiskinan, dan pembodohan. Tidak hanya itu, banyak pahlawan yang terpaksa gugur saat berusaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah proklamasi kemerdekaan menjadi wujud puncak perjuangan bangsa Indonesia. Indonesia akhirnya mampu terlepas dari bangsa penjajahan dan hidup sebagai negara yang mandiri. Makna yang kedua yaitu proklamasi kemerdekaan menjadi pernyataan de facto pada dunia bahwa Indonesia telah merdeka. De facto di sini berarti Indonesia sudah diakui sebagai negara yang dapat melakukan hubungan baik dengan negara lainnya dalam ekonomi dan perdagangan. Tentunya pengakuan secara de facto ini membuat kedudukan Indonesia menjadi sama seperti negara-negara lainnya. Perlahan-lahan Indonesia mulai menjalin kerjasama bilateral hingga multilateral dengan negara lain untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan untuk menaikkan martabat bangsa. Secara kultural adalah menaikkan martabat bangsa Indonesia dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang telah merdeka. Pada zaman dahulu, negara yang dijajah merupakan warga negara kelas 2 yang mempunyai kewajiban lebih banyak daripada hak. Hal ini terjadi pada semua bidang. Jadi penjajah harus didahulukan terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan. Setelah adanya proklamasi ini, maka kedudukan bangsa Indonesia telah sejajar dengan bangsa lainnya yang ada di dunia. Peristiwa ini sedikit banyak telah menghapus anggapan atau stigma bahwa Indonesia adalah negara kelas 2 yang dahulu diperlakukan tidak adil dan menjadikan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati semuanya sejajar dengan bangsa lain tanpa pembeda. Makna proklamasi yang keempat yaitu sebagai awal perjuangan baru. Proklamasi juga bisa diartikan sebagai awal perjuangan baru. Proklamasi ini sebagai pernyataan bahwa perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia telah usai. Langkah selanjutnya adalah perjuangan dalam bentuk yang berbeda. Perjuangan yang dimaksud adalah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan yang mungkin akan lebih berat dibandingkan merebut kemerdekaan. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini akan terus mendapatkan halangan dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Semua tantangan tersebut apabila tidak dapat diatasi, maka dapat merusak keutuhan NKRI, sehingga akan menimbulkan perpecahan bagi kesatuan dan keragaman bangsa Indonesia. Makna yang kelima yaitu sebagai tonggak sejarah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penanda merdekanya Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai penanda dirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Proklamasi Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan segenap rakyat Indonesia. Selain itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan titik awal perjuangan baru Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Itulah 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian materi kali ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.